Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa pasti merasakan mati. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Anak-anakku, santriwan, santriwati pesantren Ramadan SMK Negeri 5 Kendal yang kami banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari kelima di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa mensyukuri berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang sampai pada hari ini kita bisa merasakannya. Karena nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, yaitu hidayatul iman dan hidayatul Islam. Juga nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Maka kita niati yang pertama adalah untuk tahadus bi nikmah, untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan limpahan berbagai macam kepada kita kenikmatan. Yang kedua, ini merupakan dalilun ala ta'ah, bukti ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah, ketaatan kita kepada guru-guru kita yang ada di sekolah ini. Maka kita hadir bersama-sama untuk mengambil hikmah Ramadan di tahun ini. Apa saja nanti kita bahas. Untuk itulah saudara-saudaraku, teman-teman yang kami banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diingatkan oleh Allah bahwa kita ini tercipta dari air mani yang bercampur. Ini Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Insan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basyira. Yang artinya adalah, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Kita tahu air mani yang bercampur ini adalah, kalau laki-laki adalah sperma, kalau perempuan adalah ovum. Tentunya ini melalui perbuatan ataupun perlakuan jima, hubungan biologis, hubungan suami istri. Setelah laki-laki dan perempuan ini melakukan ikatan pernikahan. Nah, di sini ayat ini nabtalihi, supaya kami Allah ingin menguji siapa?
ini kembali kepada insan, yaitu manusia. Maka Allah memberikan, kemudian menjadikan sami'an basiro. Sami'an itu pendengaran, basiro itu penglihatan. Maka baik pendengaran penglihatan kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Penglihatan kita juga kita gunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Agar apa? Anak-anakku, teman-teman, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa melampaui ataupun bisa melalui lulus ujian yang Allah berikan. Maka di ayat yang lain di surah Al-Anbiya ayat 35 Allah sebutkan bahwa ujian Allah itu ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan keburukan. Yang kedua adalah kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa pasti merasakan mati. Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Anak-anakku, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita manfaatkan, kita gunakan pendengaran dan juga penglihatan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka orang yang benar-benar bersyukur bisa menjaga fitrahnya. Apa fitrah manusia? Dia selalu taat dengan apa yang Allah perintahkan. Dia selalu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Karena hakikatnya manusia diperintahkan untuk selalu komitmen dengan fitrahnya, dengan selalu menghadapkan wajahnya kepada agama Allah. Wa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, yaitu agama yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, anak-anakku, peserta pesantren Ramadan SMK Negeri 5 Kendal yang kami banggakan dan yang dimuliakan Allah. Perkenankan saya menyampaikan dalam kesempatan ini beberapa keutamaan di bulan Ramadan. Maka yang pertama adalah di bulan Ramadan ini awal diturunkannya Al-Quran. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka ayat ini sebagai bukti bahwa keutamaan Ramadan adalah memang awal diturunkannya Al-Quran. Maka bagi siapapun orang beriman yang membaca Al-Quran, Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan kebaikan. Setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Rasulullah bersabda, man qara'al harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La akulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, mim harfun, lam harfun. Jadi teman-teman, anak-anakku peserta pesantren Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari di bulan Ramadan ini biar kita mendapatkan keutamaan hikmah dari Allah, maka kita harus membaca Al-Quran. Diusahakan one day one juz, ya minimal 1 hari 1 juz, sehingga 30 hari itu bisa selesai khatam, ya, sebanyak 30 juz. Adapun keutamaan yang kedua adalah di bulan Ramadan ini dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan. Rasulullah menyampaikan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufitatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Ini artinya apa? Potensi kemaksiatan itu terminimalisir. Maka tergantung pribadi masing-masing. Kalaupun kita menjumpai di Ramadan masih banyak maksiat, itu bukan karena setan. Itu karena yang bersangkutan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dia tergoda, ya mengikuti hawa nafsunya untuk tidak melakukan kebaikan, justru malah melakukan kemaksiatan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang ketiga adalah di bulan Ramadan ini ada satu malam, yang malam ini disebut dengan Lailatul Qadar. Lailah itu malam, Qadar itu kemuliaan. Siapapun yang beribadah di satu malam ini, maka Allah akan berikan pahala yang pahalanya itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik itu berarti tidak sepadan dengan 1000 bulan. Bisa 2000, bisa 3000 dan seterusnya. Padahal 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Teman-teman pemirsa dimanapun berada dan yang dimuliakan Allah, padahal usia kita belum tentu sampai 83 tahun. Tapi kalau bisa beribadah satu malam ini, insya Allah Allah berikan kemuliaannya dengan memberikan pahala lebih baik dari 1000 bulan. Adapun yang keempat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Ramadan ini salah satu waktu yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Artinya adalah sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan oleh Allah. Marilah teman-temanku, saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun dari kita yang tidak punya dosa. Tidak ada satupun dari kita yang tidak punya keinginan. Maka Ramadan inilah saat yang tepat untuk kita mohon ampun kepada Allah, agar dosa kesalahan yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Karena Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun orang yang beriman melaksanakan puasa Ramadan didasari iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu, diampuni baginya apa? Ma taqaddama min dhanbi. Apapun dosa yang pernah dia lakukan, insya Allah sejahat apapun, seburuk apapun dari kita, pernah bermaksiat, pernah berbuat dosa, kalau menjalankan puasa Ramadan dan kemudian puasa kita diterima oleh Allah, kita dibersihkan oleh Allah dari dosa, dari kesalahan, sebagaimana anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kayaumi waladdathu ummuh. Ya, seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Demikian juga bagi yang banyak punya keinginan apapun, termasuk para orang tua yang kepingin anaknya menjadi anak yang soleh, solehah, inilah saatnya untuk bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Karena ada 3 orang yang tidak tertolak doanya menurut Rasulullah. Salasun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa Ramadan hatta yuftira, sampai dia berbuka. Yang kedua wal imamul adil, pemimpin yang adil, baik di tingkat bawah maupun tingkat atas, baik tingkat RT maupun sampai ke presiden. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah wa da'watul madlum, yaitu doanya orang yang dizolimi atau yang dianiaya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah saatnya kita bertransformasi, merubah diri. Apabila berbuat buruk, beralih ke perbuatan yang baik. Kalau sudah baik, maka harus semakin baik lagi. Agar apa? Di Ramadan ini dengan bertransformasi, kita akan meraih takwa yang hakiki. Sebagaimana tujuan dari ibadah puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun berada, semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi menjadikan kita semakin lebih baik lagi, lebih siap lagi
menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena untuk bekal di negeri berikutnya, di alam barzah, alam akhirat, tidak ada lain bekal kecuali dengan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.